Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, hari ini kita kembali belajar tema ya. Nah, untuk anak ustazah semuanya harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajarannya ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tema 3 subtema 2. Nah, sebelum masuk pada materi pembelajaran, terlebih dahulu ustazah akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu dengan mengamati gambar kegiatan di sekolah dan mencermati isi teks yang disajikan, siswa mampu memahami isi teks berkaitan dengan kehidupan ekonomi di sekolah. Nah, sekarang langsung saja ustazah akan menjelaskan materi kita hari ini. Memahami isi teks berkaitan dengan kehidupan ekonomi di sekolah. Nah, apa yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi? Jadi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan secara seperorangan atau secara berkelompok untuk mendapatkan barang yang bertujuan untuk memenuhi kehidupannya, yaitu dengan cara menukarnya dengan mata uang. Nah, jadi dari pengertian yang sudah ustazah jelaskan tadi, nah contohnya adalah kegiatan jual beli barang. Nah, ketika kita membeli barang, kita mendapatkan barang yaitu dengan cara menukarnya memberikan uang. Nah, itu adalah contoh dari kegiatan ekonomi. Nah, tujuan dilakukan kegiatan ekonomi adalah untuk mensejahterakan kehidupan kita. Nah, salah satu contohnya yang dapat kita lakukan adalah dengan cara menabung. Nah, menabung sangat banyak manfaatnya. Salah satu diantaranya adalah dengan menabung kita bisa belajar hidup hemat. Kemudian, memiliki cadangan keuangan dalam keadaan mendesak. Nah, ketika kita melakukan kegiatan menabung, lalu tiba-tiba di lain waktu, di kemudian hari, kita membutuhkan uang untuk membeli sesuatu. Nah, dengan begitu, uang yang kita tabung dapat kita gunakan untuk membeli barang tersebut. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya ya. Nah, baiklah, sekarang ustazah akan menampilkan beberapa gambar yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi di sekolah. Nah, salah satunya adalah menabung di sekolah. Jadi nanti anak-anak bisa baca di bukunya masing-masing ya, dan cermati isinya. Yang kedua, pasar kelas. Nah, ini adalah kegiatan jual beli. Nah, baiklah anak ustazah semuanya. Di sini ustazah akan memberikan salah satu contoh, yaitu pasar kelas. Sekarang coba perhatikan, ustazah akan membacakan kegiatan pasar kelas ya. Hari ini kelas Siti mengadakan acara pasar kelas. Meja kelas ditata berjajar untuk memajang barang dagangan. Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan. Edo menjual es lilin, Lani menjual aneka keripik, Dayu menjual mie goreng, Ayu menjual pisang goreng. Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis. Suasana kelas menjadi semarak. Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangan. Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya.
semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur. Nah, seperti yang sudah Ustazah jelaskan di awal tadi, salah satu contoh kehidupan ekonomi ini adalah contohnya yaitu kegiatan jual beli. Nah, setelah kita membaca teks di atas, maka kita bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks di atas ya. Ini adalah contoh pertanyaannya. Siswa yang menjual barang disebut. Yang kedua, siswa yang membeli barang disebut. Nah, untuk yang pertama, siswa yang menjual barang disebut penjual. Yang kedua, siswa yang membeli barang disebut pembeli. Nah, jadi orang yang menjual barang itu adalah disebut dengan penjual, sedangkan orang yang membeli barang disebut dengan pembeli. Nah, masih banyak lagi pertanyaannya di buku. Nanti itu tugas anak ustazah semua untuk melanjutkannya ya. Nah, baiklah anak-anak ustazah semuanya, untuk hari ini materi pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Dan untuk latihan anak-anak semua di rumah, silakan buka buku tema 3-nya, yaitu halaman 58, 72 dan 74. Nah, silahkan anak-anak kerjakan supaya anak-anak lebih memahami tentang kehidupan ekonomi di sekolah. Nah, jadi supaya anak-anak bisa menjawab pertanyaannya, dibaca isi ceritanya ya. Baiklah anak-anak, untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini dulu. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak semuanya ya. Baiklah, Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.